10. Kala menarik tangan Liam untuk menemaniku. Karena Kala belum pernah ke klub sama sekali, jadi Kala menyuruh Liam untuk memesan minum untukku. Apa kau mau mencoba alkohol? Tanya Liam. Boleh, jawab Kala. Liam memberiku satu gelas kecil yang berisi alkohol. Kala pun meminumnya sekali tegukan. Kala, kau tak boleh meminumnya dengan sekali tegukan, ujar Liam. Kenapa? Rasanya sedikit pahit but not bad, ucap Kala. Itu kadar alkoholnya sangat tinggi, jadi jangan meminumnya dengan sekali tegukan, kau akan cepat mabuk, ucap Liam. Liam, bolehkah aku bercerita sedikit tetapi jangan beritahu Axel bajingan itu, tanya Kala. Sedikit pusing. Ya ceritalah, jawab Liam. Apa kau tahu mengapa aku menggunakan dress yang seksi ini dan menamparkan bajingan itu? Aku sangat kesal padanya. Dia selalu mengatur dan aku sangat merindukan dengan orang tuaku, ucap Kala menangis, dan Kala merasa ini bukanlah dirinya, mungkin pengaruh alkohol. Kala masih sedikit sadar. Liam mengusap air mataku. Kala pun menepis tangan Liam. Aku menggunakan dress seksi ini memang untuk merayunya, bukan berarti aku suka pada bajingan itu. Malah aku sangat membencinya. Aku sudah membuat rencana untuk menamparnya balik. Karena aku tidak senang ia menamparkanku seenaknya, lalu aku hanya diam. Aku bukan ork yang lemah seperti di sinetron, hahaha, ucap Kala. Kala, tunggu di sini sebentar, jangan kemana-mana, Axel memanggilku untuk menemuinya, ucap Liam. Oke, jangan beritahu bajingan itu, teriak Kala. Kala meneguk alkohol milik Liam. Aku terkejut. Ada seseorang pria merangkulku. Cek, kau siapa? Ucap Kala sempoyongan. Ikut aku, ini akan menyenangkan, ucap pria itu. Dia membawaku sebuah tempat. Aku melihat banyak pria dan wanita-wanita seksi di sana. Tetapi Kala tidak melihat jelas siapa pria itu. Kala dipaksa untuk pole dance. Kala pun menari di sana. Pria yang merangkulku tiba, memaksaku untuk menciumnya. Aku menolak dan mendorongnya. Plaki-plak. Kala ditampar oleh pria itu. Kala terkejut mendengar suara tembakan Pov Axel dan Liam. Liam kembali ke tempat di mana Kala dan ia duduk tadi, tetapi dia tidak melihat Kala di situ. Liam pun langsung berlari untuk memberitahu Axel kalau Kala menghilang. Axel, Kala menghilang, aku sudah mencarinya. Tetapi ia tidak ada, ucap Liam. Cek, bagaimana bisa, ucap Axel. Axel keluar dari ruangannya. Axel membulatkan matanya. Ia melihat Kala sedang pole dance dan Axel juga melihat Kala dicium paksa oleh seorang pria. Axel berlari menuju ruangan itu dan Liam pun mengikutinya. Axel mengeluarkan senjatanya dan menembak ke arah dinding. Kala sudah tak sadarkan diri lagi di situ akibat terlalu banyak minum alkohol. Axel mengangkat Kala saat Axel ingin pergi dari ruangan itu. Prok prok prok, seseorang menepuk tangan. Axel, kau sudah menemukan wanita lain, ucap pria itu. Cek, itu bukan urusanmu, ucap Axel. Tetapi wanita ini cantik, aku ingin mencobanya, ucap pria itu. Axel menendang pria itu sampai pria itu tersungkur. Axel, bagaimana jika Jen tahu kalau kau menyelingkuhinya, ucap pria itu.
Cek itu urusanku, ucap Axel. Aku akan menjadikan wanita ini milikku cepat atau lambat Axel, ucap pria itu sambil menepuk bahu Axel. Axel pergi dari ruangan itu sebelum ia membunuh pria itu dan membawa Kala masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumah. Bab 11. Kala bangun dari tidurnya tetapi ia merasa pusing akibat ia meminum alkohol semalam. Sudah bangun. Minum obat itu untuk mengurangi pusing, ucap Axel. Kala terkejut mengapa Axel ada di kamarnya dan Kala melihat ia hanya menggunakan kaos oversize. Siapa yang mengganti bajuku? Tanya Kala. Tentu saja aku, ada masalah. Jawab Axel. Berjalan mendekatiku. Entah mengapa jantungku berdebar dan Kala merasa panas. Kala langsung menuju ke kamar mandi meninggalkan Axel di situ. Kala memandangi diriku di kaca sambil memegang dadaku. Mengapa aku berdebar? Apa aku jatuh cinta padanya? Ah, sudahlah, lebih baik aku mandi, batin Kala. Setelah selesai mandi Kala melihat sudah tidak Axel lagi di kamarku. Kala ke bawah menuju dapur, ternyata di sana sudah ada Axel. Makanlah, setelah makan aku tunggu di ruang tamu, ucap Axel lalu pergi. Selesai makan Kala langsung menuju ruang tamu dan duduk di sofa sedikit jauh dari Axel. Ada apa? Tanya Kala bingung dan juga takut. Aku mau kita menikah, ucap Axel. Apa? Apa kau gila? Aku sudah mengikuti perintahmu, sekarang kau menyuruhku menikah denganmu, bahkan aku belum mencapai citaku. Aku ingin kuliah, bentak Kala pada Axel. Keluar, ucap Axel. Kala yang bingung dengan ucapan Axel. Siapa yang keluar? Apa aku yang keluar dari rumah ini? Kalau itu benar itu sangat baik. Kala yang sudah berdiri dari sofa bruk. Kala sangat terkejut melihat orang tuaku diikat dan mata mereka ditutupi kain dan Kala melihat hidung papaku berdarah. Axel, apa yang kau lakukan sebenarnya? Apa maumu? Aku sudah mengikuti perintahmu apapun itu, tetapi sekarang kau melakukan itu pada orang tuaku. Apa kau tidak memiliki orang tua atau kau tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tua? Ucap Kala. Emosi plak. Ah. Kala tersungkur dan darah di bibirku mengalir. Kala sayang, apa kau baik-baik saja? Ucap Mama menangis. Apa kau sudah puas? Pukullah aku kalau kau belum puas. Jangan orang tuaku, ucap Kala bergetar menahan air mata. Cek, aku hanya menyuruhmu untuk menikah. Pilihlah menikah, atau kubunuh orang tuamu di hadapanmu, ucap Axel. Axel, pernikahan bukanlah permainan. Jika rusak atau bosan lalu kau campakan dan kau tidak pernah mencintaiku dan lagi kau juga memiliki pacar bukan? Ucap Kala. Cek, aku memiliki pacar atau tidak itu bukan urusanmu, yang penting kau harus menikah denganku, ucap Axel lalu mengeluarkan pistol dari kantongnya dan mengarahkannya ke orang tuaku. Kala terkejut melihat Axel mengeluarkan pistol. Kala pun berdiri lalu mengarahkan pistolnya ke hadapan Kala. Beri aku waktu untuk berpikir tentang pernikahan ini. Kalau kau saat ini tidak menyukai jawabanku, tembak aku, ucap Kala memejamkan mata. Dori-dori. Apa aku sudah mati? Ini tidak menyakitkan.
sedikit pun, batin Kala. Kala mencoba membuka mata melihat Axel di depanku dan melihat Axel menembak ke arah dinding. Aku tunggu jawabanmu atau orang tuamu. Besok yang menjadi mayat, bisik Axel lalu pergi. Kala menghapus darah yang mengalir di bibirku, lalu berlari kecil ke arah orang tuaku dan membuka penutup mata dan membuka tali lalu. Kala langsung memeluk orang tuaku. Kala, apa kau baik-baik saja di sini? Ceritalah kalau kau merasa tidak baik-baik saja, ujar Mama. Pa, kenapa makin kurus? Apa Mama sama Papa sudah makan? Tanya Kala. Aku mencoba mengalihkan pertanyaan Mama. Jawab dulu pertanyaan Mama, tanya Mama. Aku baik-baik saja Ma. Ayo ke ruang makan, ajak Kala. Makanlah Mapa, ujar Kala. Oh ya sayang, Elia mencarimu dan meneleponmu berkali-kali, ucap Mama. Bab 12. Oh ya sayang, Elia mencarimu dan menelponmu berkali-kali, ucap Mama. Apa yang Mama katakan pada Elia? Tanya Kala. Mama bilang kalau kamu pergi kuliah di luar negeri. Mama lihat dari raut mukanya seperti kecewa banget, ucap Mama. Tidak apa Ma, mungkin suatu hari aku akan menemuinya lalu aku akan menjelaskan padanya, ucap Kala. Setelah makan, Kala membawa Mama dan Papa ke kamarku agar mereka beristirahat. Mapa, tidurlah di sini, ujar Kala. Lalu kau tidur di mana? Tanya Papa. Ah, aku tidur di kamar tamu, di sini banyak kamar kosong, jawabku. Papa aja yang tidur di kamar tamu, kamu sama Mama tidur di sini, ucap Papa. Tidak apa-apa, tidurlah di sini sama Mama, aku pergi dulu. Selamat malam, ucap Kala. Sebenarnya Kala tidak tahu ada kamar lagi atau tidak di sini. Kala duduk di ruang tamu. Apa aku harus menerima permintaannya? Dan juga aku tidak bisa membayar hutang itu. Aku tidak bekerja dengan hutang sebesar 2 M, itu tidaklah sedikit. Axel. Saat Axel masuk ke dalam rumah, Axel melihat Kala sedang tertidur di sofa. Mengapa ia tidak tidur di kamarnya? Pikir Axel. Axel mengangkat Kala dan membawanya ke kamarku dan meletakkannya. Dengan berhati-hati, takut ia terbangun. Axel pergi untuk membersihkan diri. Selesai bersih-bersih, Axel duduk di samping Kala. Cup. Axel mengecup kening Kala. Axel berdiri ingin pergi ke ruang kerjanya. Jangan pergi, aku takut Kala. Ia juga menggenggam tangan Axel erat. Axel melihat Kala, dia sangat ketakutan sampai ia berkeringat. Axel pun duduk kembali di samping Kala. Tidak, aku tidak pergi, aku di sini, ucap Axel tiduran sambil memeluk Kala. Kala terbangun karena ia merasa sulit bernafas. Aku membuka mata terkejut melihat wajah Axel tepat di hadapanku. Kala merasa jantungku berdebar dengan cepat. Kala menyingkirkan tangan Axel perlahan. Kau sudah ada jawabannya? Tanya Axel. Teriak Kala kaget. Tiba-tiba Axel berbicara padanya. Aku menerima permintaanmu, tetapi aku memiliki syarat, jawabku. Syarat? Tanya Axel. Iya, pertama aku mau kita kalau sudah menikah, tetap tidur pisah. Kedua, aku mau kuliah. Ketiga, aku tidak mau hubungan suami istri, ucap Kala. Yang pertama aku terima, yang kedua aku akan memikirkannya dahulu, yang ketiga aku menolak.
Ujar Axel lalu pergi ke kamar mandi. Bagaimana ini, batin Kala? Axel, mengapa aku bisa tertidur di kamar? Teriak Kala di depan kamar mandi. Axel keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk di pinggangnya. Kala terkejut lalu menutup mata dengan tanganku. Wah, mengapa kau keluar? Teriak Kala. Kala merasa Axel mendekat ke arahku. Jangan mendekat, ucap Kala sambil mendorong Axel, tetapi Axel makin mendekat. Kau tidak ingat apa yang terjadi semalam? Coba kau mengingat, itu sangat menyenangkan, bisik Axel. Kala langsung keluar dari kamar Axel dengan muka merah dan jantungnya berdetak sangat cepat, dan Kalila mencoba mentetralkan dan masuk ke dalam kamarku. "Pa, Mama kemana?" tanya Kala. "Mama di kamar mandi," jawab Papa. "Oh, apa Papa lapar?" tanya Kala. "Tidak, Kala, apa kau menerima untuk menikahi Axel?" tanya Papa. Iya Pa, Kala menerimanya," jawab Kala. "Apa kau yakin Kala? Papa bisa menjual rumah untuk membayar hutang ke Axel," ujar Papa satu. "Jangan Pa, nanti Papa sama Mama tinggal di mana? Sudah tidak apa kok kalau Kala menikah dengan Axel," ucap Kala. Tidak lama Mama keluar dari kamar mandi. Kala pun langsung masuk ke kamar mandi. "Pa, apa Kala menerima untuk menikahi Axel?" tanya Mama ke Papa. "Iya, dia menerima," ucap Papa. "Aduh Pa, Mama takut Kala menikah dengan Axel, apalagi mereka tidak saling suka, dan Mama takut Kala disiksa Axel," ujar Mama. Kala keluar dari kamar mandi. Aku melihat Mama dan Papa sedang terlihat bingung. "Kenapa Ma?" tanya Kala. "Tidak apa-apa," jawab Mama.